Saya akan share materi sebentar. Apakah bisa terlihat di layar teman-teman semuanya? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Sudah Bisa, terlihat. Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Hari ini kita berbicara penjadwalan prime time. Ya, kata kuncinya kalau prime time itu bisa diinterupsi oleh proses yang lain, itu kan ya? Bisa dijeda oleh proses yang lain. Ya. Nah, yang pertama itu penjadwalan SJF. Ya, jadi di dalam penjadwalan SJF, ya, kita bekerja dengan membandingkan setiap berstem, ya, kecuali pada proses yang pertama. Ya, jadi setelah mengerjakan sebuah proses, kita lihat dalam antrian ada berapa proses di dalam antrian, lalu prosesor nanti dia membandingkan mana yang punya berstem terkecil. Ya, yang punya berstem terkecil itu yang diprioritaskan. Ya, kita beri contoh ya. Kita beri contoh, tolong diperhatikan. Ya, oke. Di sini saya menggunakan contoh soal yang A, ya. Nah, di sini pada saat T sama dengan 0, ya. Bagaimana? Oke. Pada saat T sama dengan 0, ini datanglah proses A dengan berstemnya 3. Jadi, ya, si A ini kita kerjakan, ya, karena dia proses yang pertama datang, ya, kita kerjakan. Nah, kemudian ketika mengerjakan A, ya, ketika mengerjakan A, ingat ini adalah preemptive ya. Preemptive itu bisa dijeda, ya. Ketika A kita kerjakan, ya, baru mengerjakan A sampai T sama dengan 2, ternyata datanglah proses B. Ya, datanglah proses B. Sehingga si prosesor dia akan menghentikan prosesnya lalu mengecek interupsi yang datang, ya. Pada T sama dengan 2 datang proses B dengan berstem 6, ya. Sehingga ketika proses dihentikan, prosesor harus memilih apakah mengeksekusi proses B dengan berstem 6 ataukah melanjutkan proses A, di mana A punya sisa berstemnya 1. Ya. Karena A dibanding B lebih kecil A nilai berstemnya, maka A ini kita eksekusi. Ya. Kita lanjutkan A dengan berstem sama dengan 1. Oke. Ternyata A selesai. Ya. Nah, proses yang selesai supaya mudah kita masukkan dulu dalam tabel perhitungan. A dieksekusi di T sama dengan 0, selesai pada saat T sama dengan 3. Turnaround time-nya berarti 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Waiting time-nya berarti datangnya proses A dan dia langsung dieksekusi ya. Berarti A tidak perlu menunggu. Oke. Lalu pada saat T sama dengan 3, di dalam antrian itu hanya ada satu buah proses, yaitu proses B. Ya, karena satu buah proses, maka B ini kita eksekusi. Ya, ketika mengerjakan proses B, tiba-tiba pada saat T sama dengan 4, ini datanglah proses C. Ya, sehingga prosesor itu harus memilih apakah mengerjakan proses C dengan berstem 4
ataukah mengerjakan proses B, ya, sisa proses B dengan berstemnya 5. Karena tadi B sudah dikerjakan satu satuan waktu, ya. Nah, di sini karena berstem C lebih kecil daripada B, maka C ini yang kita eksekusi, ya. C yang kita eksekusi, ya. Lalu kita kerjakan C dengan berstemnya 4, tapi hati-hati, ternyata pada saat T sama dengan 6, datanglah proses D. Oke, pada saat mengeksekusi C di T sama dengan 6, datanglah proses D. Sehingga prosesor harus menentukan apakah mengerjakan proses yang baru saja datang, yaitu D, ataukah melanjutkan sisa proses C, ataukah melanjutkan sisa proses B. Ya, yang dilihat apa prioritasnya adalah nilai berstem dalam ayat. Ternyata C ini berstemnya paling kecil sehingga C kita eksekusi sebanyak 2 satuan waktu. Oke, ternyata proses C selesai. Ya, kita masukkan dalam tabel perhitungan. C dimulai pada saat T sama dengan 4, selesai di T sama dengan 8, sehingga turnaround time-nya yaitu 8 dikurangi C pertama masuk antrian, 4 ya. Berarti 8 min 4 sama dengan 4. Tolong sekalian diperhatikan, barangkali perhitungan saya penjumlahannya ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Turnaround time C adalah 8 dikurangi pertama C masuk antrian 4, gitu ya. Kemudian waiting time-nya ya. C datang di T sama dengan 4 dan dia langsung dieksekusi. Berarti C tidak menunggu proses manapun. Sehingga waiting time-nya sama dengan 0. Oke. Ketika C selesai di T sama dengan 8, ternyata datanglah proses E dengan berstem 2. Ya. Sehingga apa? Prosesor harus memilih apakah mengerjakan E yang baru datang ataukah mengerjakan D dalam antrian yang sudah ada ataukah melanjutkan proses B. Ya, ternyata dari ketiga proses ini ya, E yang paling kecil. Sehingga E kita eksekusi. Ya. Berarti E kita eksekusi dengan berstem sama dengan 2. Oke. Dan ternyata E langsung selesai. Kita masukkan dalam perhitungan. E dimulai pada saat T sama dengan 8. Selesai di T sama dengan 10. Turnaround time-nya 10 dikurangi pada saat E pertama kali masuk di dalam antrian. Ya, 10 kurangi 8 sama dengan 2. Waiting time-nya ternyata E dieksekusi pada saat T sama dengan 8 dan E juga masuk pada saat T sama dengan 8. Ya. Sehingga waiting time-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang pada saat E selesai di T sama dengan 10, ternyata masih ada 2 antrian yang harus dipilih oleh prosesor. Ya.
Nah, di sini penjadwalan SJF Premtef itu mendahulukan atau memprioritaskan nilai berstem terkecil, ya. Tapi kalau kita nanti menjumpai ternyata berstemnya nilainya sama, ya. Lalu mana yang kita prioritaskan, ya. Kalau menemukan berstemnya sama, maka prioritas selanjutnya adalah berdasarkan ya waktu kedatangannya, ya, atau berdasarkan proses yang sudah pernah dieksekusi sebelumnya, ya. Nah, di sini antara proses D dan proses B, B lebih dahulu masuk di dalam antrian dan B juga sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Artinya kita memprioritaskan atau melanjutkan, ya, melanjutkan proses yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, yaitu proses B, ya. Nah, proses B ini berstemnya sama dengan 5, ya. Sehingga B kita eksekusi dan ternyata B selesai, ya. Nah, hati-hati di dalam PrimeTime kita harus fokus, harus teliti karena proses B ini dia dijeda oleh proses C dan E, ya. Nanti dia akan berpengaruh pada apa? Pada perhitungan waiting time-nya, ya. Karena proses B ini dilakukan sebanyak dua kali, ya. Kita masukkan dalam perhitungan B dieksekusi pada saat T sama dengan 3, lalu B selesai pada saat T sama dengan 15, sehingga wait turnaround time-nya 15 dikurangi pertama kali B masuk dalam antrian. 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, waiting time-nya berapa? Ya, kita lihat proses B yang pertama, ya. Dieksekusi pada saat T sama dengan 3, padahal dia sudah masuk di T sama dengan 2. Berarti dia menunggu selama 1 satuan waktu, ya. Tapi jangan lupa ya, kita jumlahkan dengan kepingan proses B yang kedua, ya. Ketika proses B yang pertama dihentikan, sisa proses B itu menjadi antrian baru, ya, menjadi proses baru di dalam antrian, ya. Dia masuk dalam antrian. Sehingga pada saat proses B yang kedua, ya, di T sama dengan 10, dia menunggu selama 10 dikurangi 4, ya, selama 6 satuan waktu, ya. Sehingga totalnya dari 2 keping proses tadi, proses B menunggu selama 7 satuan waktu, ya. Dari mana? Ini dan juga ini ke sini, ya. Berikutnya, setelah proses B selesai, di T sama dengan 15, tinggal tersisa satu buah antrian, yaitu proses D. Sehingga D ini kita eksekusi, ya, dan ternyata proses D selesai, ya. Lalu kita masukkan dalam perhitungan dimulai pada saat T sama dengan 15, selesai di T sama dengan 20, lalu kita cek turn around time-nya 20 dikurangi, kita cek pertama kali D masuk ke dalam antrian. Ya, 20 dikurangi 6 ya. 20 dikurangi 6. Ya, sama dengan 14.
Berapa waiting time-nya? Yaitu 15. Pertama kali D dieksekusi dikurangi dengan 6. Ya, berarti sama dengan 9. Oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya ya, bahwa rata-rata untuk mengerjakan ya proses sampai selesai atau turnaround time-nya dibutuhkan waktu 7,2 ya. Kemudian setiap proses ya itu membutuhkan waktu tunggu rata-ratanya adalah 3,2 dengan urutan ya, mengerjakan proses A terlebih dahulu, baru B, dilanjutkan C, dilanjutkan E, kemudian kembali menyelesaikan proses B, dan terakhir proses D. Ya, oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ini saya nggak tahu diemnya ini paham atau jangan-jangan bingung ini ya. Ayo, Nuri Fajriani, ayo. Nuri, ada pertanyaan Nuri? Belum, Pak. Belum. Belumnya itu bisa dipahami atau pusing atau bagaimana, Nuri? Insya Allah bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke. Yang lain, Pak, jujur ya. eh, Ya, silakan. boleh dijelaskan lagi tentang waiting time-nya, Pak, yang B itu? Waiting time yang B. Oke ya. Ya. Waiting time yang B. Sebetulnya cara menghitung waiting time itu sama dengan proses sebelumnya. Ya. Sama dengan menghitung penjadwalan yang non preemptive ya. Sama. Nah, sekarang bayangkan ya, bayangkan. Anggaplah di sini, anggaplah proses B itu selesai. Ini nggak ada kepingan B. Ini tutup dulu ya. Kita tutup ini. Anggaplah B selesai. Gimana cara menghitung waiting time? Yaitu pertama kali proses B dieksekusi, lalu kita kurangkan dengan kapan proses B itu pertama kali masuk dalam antrian. Ya. Kalau kita tidak mau menghitung dengan pengurangan, di sini kan bisa terlihat ya. B itu masuk pada saat T sama dengan 2. Lalu pada saat T sama dengan 3, B itu dieksekusi. Berarti B itu menunggu dari T sama dengan 2 menuju T sama dengan 3. Dia menunggu selama 1 satuan waktu. Ya. Nah, masalahnya ternyata proses B ini kita interupsi, kita jeda dengan proses lain. Ketika mengerjakan proses lain, B yang berstemnya seharusnya 6, tapi baru dikerjakan 1, maka dia menyisakan sisa berstem sama dengan 5. Ya. Nah, sisanya itu dimulai atau diletakkan mulai pada saat T sama dengan 4 ketika mengerjakan proses yang lain. Ya. Jadi sisa potongan proses B itu menjadi antrian baru pada saat mengerjakan interupsi proses yang lain. Ya. Pada saat T sama dengan 4, di sini B masuk sebagai antrian yang baru. Sehingga ketika mengerjakan potongan B yang kedua di T sama dengan 10, kita kurangkan saja 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Atau kalau kita tidak mau mengurangkan, kita hitung aja. Sisa B masuk antrian pada saat T sama dengan 4, baru dieksekusi di T sama dengan 10. Hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dia menunggu 6 satuan waktu. Ya.
memang kelemahan dari SJF yang primitif itu kalau terdapat proses di dalam proses, ya. Ini mengerjakan proses B diselingi oleh 2 proses yang lain, ya. Coba teman-teman bayangkan ya, ketika diselingi proses C, ternyata di dalam C ini ada proses yang lain, ya. Ketika mengerjakan proses yang lain, tiba-tiba muncul proses E. Lalu ketika mengerjakan proses E, muncul proses yang lain lagi, ya. Ini baru 2 proses. Bagaimana kalau dia ada 3 proses, 4 proses, 10 proses, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kenapa dibuat tabel seperti ini? Nah, tujuannya untuk memudahkan kita menghitung nilai turnaround dan juga nilai waiting time-nya, gitu ya. Oke, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih Zaro. Oke, yang lain silakan. Yang lain, saya menunggu diskusinya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ingat ya, kuncinya itu sebetulnya yang penting kita fokus ya, kita fokus. Kemudian teliti, teliti. Kemudian jangan sampai salah dalam menempatkan potongan proses, ya. Kalau salah, maka nanti eh, menghitung waktu rata-rata tunggu dan turnaround-nya itu juga pasti akan salah, ya. Seperti itu. Oke, yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Kerjaan bareng-bareng. Saya masih ada soal yang ke B. Nah, kita kerjakan bareng-bareng soal yang B. Ya, yang B kita lihat. Nah, di sini ya ada 5 proses. Ya, seperti dalam soal. Kita akan kerjakan dengan SJF yang bersifat primitif, ya. Nah, kita lihat di sini A itu masuk di T sama dengan 0, ya. Karena A proses yang pertama datang, maka A ini kita eksekusi. Oke. Nah, kemudian A ini berstemnya sama dengan 5, ya. Ketika mengerjakan proses A, baru sampai pada saat T sama dengan 1, ternyata muncul interupsi dari proses B. Sehingga proses A ini sementara dihentikan. Ya, sementara kita hentikan. Kenapa ada interupsi dari proses B di T sama dengan 1? Sehingga prosesor harus memilih apakah mengerjakan proses B yang baru datang atau melanjutkan proses A. Ya. Ingat A baru dikerjakan 1 satuan waktu sehingga sisanya ada 4. Ya, berstemnya 4. Ternyata berstem B lebih kecil sehingga B ini yang kita prioritaskan. Ya. B kita kerjakan, kita eksekusi. Ya, berstemnya sama dengan 2, ya. Tapi ketika sampai pada saat T sama dengan 2, tiba-tiba muncul interupsi dari proses C, ya. C datang di T sama dengan 2. Ya. Sehingga prosesor harus memilih apakah mengerjakan C, mengerjakan sisa proses A,
atau mengerjakan sisa proses B. Ya, B sekarang tinggal 1 karena sudah dieksekusi. Ya, karena B yang paling kecil berstemnya, maka B ini kita eksekusi. Oke, ternyata proses B selesai. Jadi B kita masukkan dalam perhitungan. Ya, jadi kelihatan kelemahan SJF PrimeType yang masuk antrian terlebih dahulu, belum tentu dia akan selesai terlebih dahulu. Ya, semua tergantung berstem yang dibawa oleh proses. Ya. Nah, di sini B dieksekusi pada saat T sama dengan 1, selesai di T sama dengan 3, turnaround time-nya berarti 3 ya, dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian waiting time-nya 0 ya. Karena datang dan dikerjakan di T yang bersamaan, berarti waiting time-nya 0 ya. Sekarang pada saat T sama dengan 3 atau selesainya proses B, ternyata di dalam antrian ini masih menyisakan 2 buah proses yaitu C dan A. Ya. Maka pada saat T sama dengan 3, ini prosesor harus memilih apakah mengerjakan A atau C. Ya. Ternyata yang paling kecil adalah A. Kita eksekusi proses A. Ya. A ini berstemnya 4. Ya. Nah, kita kerjakan A. Ya. Tapi ingat di sini pada saat T sama dengan 4, datanglah proses D. Nah, oke. Sehingga kita bandingkan, ya. Prosesor bandingkan apakah mengerjakan D, C, ya, ataukah sisa proses A. Ya. Ternyata yang paling kecil adalah A. Maka A kita eksekusi. Gitu. A berstemnya 3 ya. Berstemnya 3. Tapi baru mengerjakan di T sama dengan 5, datang proses baru yaitu E. Ya. Maka kita hentikan terlebih dahulu, ya. Kita analisa dulu, ya. Di T sama dengan 5 datang proses E. Ya. Ini sehingga apakah prosesor akan mengerjakan E, mengerjakan D, ataukah mengerjakan proses C? Ya. Oke. Kita analisa, ternyata proses A ini berstemnya masih yang terkecil ya. Sehingga proses A kita kerjakan. Ya. A membutuhkan 2 satuan waktu lagi. Oke. Sehingga proses A di sini sudah selesai. Ya. Baru kita masukkan dalam perhitungan. Dimulai pada saat T sama dengan 0, selesai di T sama dengan 7, turnaround time-nya 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Waiting time-nya, ingat ya, ada 2 keping. Keping pertama datang langsung dieksekusi, berarti dia tidak menunggu. Keping kedua, ya, dia menunggu selama 2 satuan waktu, ya. 3 kurangi 1. Karena kepingan pertama sisanya menjadi antrian, ya. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya pada saat T sama dengan 7, ini aman ya. Karena tidak ada lagi proses yang masuk. Kita bisa bernapas, kita lakukan perhitungan, ya.
Pada saat T sama dengan 7, cari berstem yang terkecil. Ternyata E. E kita eksekusi. Oke. E dieksekusi, ternyata proses E selesai. Ya, kita masukkan dalam perhitungan, dimulai pada saat T sama dengan 7, selesai di T sama dengan 10. Oke. Sehingga turnaround time-nya 10 dikurangi E pertama kali masuk dalam antrian. 5. Ya, 10 kurangi 5 sama dengan 5. Waiting time-nya 7 dikurangi 5. Ya. Dia menunggu selama 2 satuan waktu. Berarti 7 min 5 sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian di T sama dengan 10, tersisa proses C dan D. Ya. Proses C dan D. Kerjakan C karena berstemnya yang paling rendah. Ya. C sebanyak 6 satuan waktu. Oke. C kita eksekusi. C itu warnanya apa? Ini ya. Oke. Kemudian C selesai, kita masukkan dalam perhitungan. Dimulai pada saat T10, berhenti di T16, maka turnaround time-nya 16 dikurangi 2. Ya. C masuk antrian di 2. 16 kurangi 2, 14. Oke. Waiting time-nya 10 dikurangi 2. Dia menunggu selama 8 satuan waktu. Ya. Mohon dikoreksi. Terakhir, kita menyisakan yaitu proses D pada saat T sama dengan 16. Kita eksekusi, berstemnya 8. Ya. Oke. D selesai. Lalu kita masukkan dalam tabel perhitungan. Ya. Dimulai pada saat T16, selesai di T24. Turnaround time-nya berarti 24 dikurangi D pertama kali masuk antrian. 4 ya. 24 kurangi 4 sama dengan 20. Waiting time-nya 16 dikurangi 4. Ya. 16 kurangi 4 sama dengan 12. Oke. Nah, di sini sudah terlihat rata-rata turnaround time-nya adalah 9,6, rata-rata waiting time-nya 4,8, dengan urutan prosesnya adalah mengerjakan A, baru B, melanjutkan A, mengerjakan E, setelahnya proses C, dan yang terakhir proses D. Oke. Apakah masih bingung? Bingung nggak? Pak, izin bertanya, itu yang A itu gimana ya Silakan. Pak? Cara penghitungan apa waiting time-nya tadi? Ulang ya. Lihat kepingan A yang pertama. Ya. A ini datang di T sama dengan 0 dan langsung dieksekusi kan? Berarti A ini dia tidak pernah menunggu proses lain terlebih dahulu. Sehingga proses A ini waiting time-nya 0. Lalu kepingan yang kedua, dia dikerjakan pada saat T sama dengan 3. Ya. Lalu di T sama dengan 1, ini kan ada sisa kepingan A. A yang berstemnya 5, dieksekusi sebanyak 1, sisanya 4. Sisa 4 ini diletakkan di T sama dengan 1. Kenapa? Karena T sama dengan 1, kita mengerjakan proses lain. Ya. Di sini bisa kelihatan. Ya. Kepingan yang kedua dikerjakan pada saat T sama dengan 3. Hitung saja. 1, 2.
atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti waiting time ini menghitung waiting time proses A yang pertama ditambah dengan waiting time proses kepingan A yang kedua. Gitu ya. Kalau kita tidak mau mengurangkan, dihitung saja. Di sini kelihatan ya, A dijeda oleh B. Ini kan ada 2, 1, 2 ya. Maka dia menunggu 2 satuan waktu. Nah, kalau A yang pertama dia 0. Karena datang di T sama dengan 0, lalu langsung dieksekusi. Oke ya? Apakah masih bingung? Kalau misalkan A itu angkanya 1, kalau enggak 2 itu bagaimana Pak pengerjaannya? A angkanya 1 atau 2? Angka yang mana? Arrival time Kalau atau burst time-nya? kalau dimisalkan gitu Pak, A itu Heeh. diubah angkanya menjadi 2, itu berarti sama aja 2 plus 2 gitu Pak. Sebentar, yang diubah itu bagian yang mana? Yang mana dulu? Yang A itu sama dengan kan 0 yang di awal Heeh. itu ya Pak. Nah, kalau Heeh. misalkan yang di awal itu dimajuin 2. menjadi di posisi kedua itu kan berarti Heeh. A-nya itu jadi angka 2 atau berapa itu Pak? Oh, misalkan di sini A-nya 2 di sini ya. Betul Ya, Pak. Itu maka bagaimana? kita cara menghitungnya kita harus tahu proses di depannya itu ya, itu masuk atau memotong di T sama dengan berapa. Kalau di sini misalkan ada proses X ya, ada proses X sebelum proses A ya. Di sini misalkan dia memotong 2 satuan waktu, maka si A yang pertama ini menunggu 2 satuan waktu gitu ya. Ini misalkan -2 dan -1 lah misalkan. Misalkan ya, walau nggak ada. Maka si A yang pertama, dia menunggu 2 satuan waktu. Sehingga waiting time-nya 2 ditambah dengan proses yang kedua sama dengan 2. Jadi totalnya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi Iya Pak. menghitung waiting time itu harus tahu proses di depannya.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bisa Waalaikumsalam. terdengar? Waalaikumsalam, Pak. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Jelas. Terdengar, Pak. Oke. Kalau terdengar, kita akan lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Apakah masih ada kesulitan teman-teman semua mengerjakan algoritma SJF yang primitive? Silahkan yang ada kesulitan bisa ditanyakan. Pak, Zaro izin bertanya lagi, Pak. Silahkan Zaro. Pak, dulu kan prioritas proses yang FIFO itu kan A, B, C, D, E gitu ya, Pak. Iya. Nah, untuk yang primitif ini, berarti penulisannya A, B, A, E gitu, Pak. Iya, betul. Jadi nanti dari analisa ini itu kan bisa terlihat ya mana proses yang akan dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi urutannya prosesor mengerjakan proses A, baru mengerjakan proses B, tetapi dia tidak mengerjakan proses C dan D terlebih dahulu, tetapi memprioritaskan proses A dan E ya. Jadi memang ini berbeda dengan FIFO. Kalau FIFO itu kan berdasarkan waktu kedatangan, ya, diurutkan waktu kedatangannya baru dikerjakan. Kalau ini pakai FIFO, maka yang dikerjakan itu adalah proses A, lalu B, lalu C, lalu D, baru selesai di E. Tapi karena ini primitive bisa dijeda, ya. Jadi kelemahan SJF primitive yang masuk antrian terlebih dahulu, maka belum tentu dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, bisa jadi ada proses lain yang masuknya belakangan. Contoh ya, contoh. Ini ada proses E nih. Ya, proses E ini masuknya pada T yang terakhir kan. Tetapi E ini justru dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan proses C dan D yang datang lebih awal ke dalam antrian. Gitu ya. Jadi patokannya tidak pada urutan kedatangan. Ya, patokannya adalah bahwa siapa yang punya berstem terkecil lalu masuk dalam antrian, maka dia yang dibandingkan. Prosesor memilih nilai berstem yang terkecil. Begitu, Zaro. Apakah bisa dipahami, Bisa, Zaro? Pak. Terima kasih, Pak. Bisa ya. Oke, yang lain. Yang lain. Risa, gimana Risa? Risa suaranya tidak keluar, Risa. Apakah bisa dipahami, Risa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih Risa. Oke. Yang lain? Mana? Nurul Anisa mana? Nurul Anisa. Hadir, Pak. Bisa dipahami, Nurul? Cukup bisa dipahami, Bisa Pak. dipahami. Oke. Indika, mana Indika? Hadir, Pak. Hadir. Apakah bisa dimengerti, Indika? Siap, bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. Sekarang hari ini agendanya itu kan primitive yang SJF dan round robin ya. Saya sudah memberikan contoh A dan B. Sekarang silakan untuk latihan teman-teman kerjakan sebentar nih. Ya. Ini ya.
kerjakan yang C. Ya. Kerjakan yang C ini silakan ditulis di kertas, ya. Kemudian silakan lakukan perhitungan hasilnya, silakan difoto, dikirim ke WA saya. Berapa rata-rata TAT-nya, berapa rata-rata waiting time-nya, dan urutan prosesnya mana yang diprioritaskan, ya. Dikerjakan, difoto, dikirim ke nomor saya, waktunya 10 menit, ya. 10 menit, nanti setelah itu kalau saya nilai semuanya bisa, baru kita masuk ke penjadwalan yang terakhir, yaitu round robin. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa Bisa, ya? Pak. Ini saya nilai ya. Saya nilai sebagai nilai latihan. Kerjakan soal nomor C ini, ya. Carikan rata-rata turnaround time, rata-rata waiting time-nya, lalu urutan prosesnya seperti apa. Kerjakan di kertas, ditulis manual, hasilnya kalau selesai difoto, kirim ke WA saya, nanti saya lihat, lalu kita bahas kalau memang ada yang berbeda. Silakan 10 menit, setelah itu kita kembali lagi, ya. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Pak, itunya ditulis juga nggak Pak yang grafik yang memanjang itu Pak? Digambarkan saja, biar nanti kelihatan salahnya di mana, ya. Silakan. Makasih.